Rekan-rekan Akademia, siap-siap dengan video baru. Saya dari tadi malam mengikuti berita tentang ini ya. Saya buka di Twitter. Oh my God, ini gara-gara saya buka Zalora, akhirnya muncul melulu nih Zaloranya. Menyebalkan ya. Oke, ini tagar. Jadi ada salah satu trending dari kemarin tanggal 11 Desember 2020 itu adalah ini hashtag tentang boykot JNE ya. Tentang mengapa bisa ini Anda bisa ikutin beritanya ya. Mengapa JNE diboykot? Yaitu gegara ini si JNE kan mau ulang tahun ke-30 gitu. Ulang tahun ke-30, terus beliau ini si perusahaan ini kemudian mengundang ya mungkin apa endorsement ya, dia menggunakan strategi endorsement, meminta sejumlah tokoh dari mulai artis, kepala kepala daerah sampai tokoh agama mereka gunakan. Ini agak luar biasa berisiko ya. Kalau artis mungkin mereka berdiri di atas golongan, walaupun di atas selera ya. Tapi ketika kita bicara, kalau pemimpin daerah mungkin masih dia simbol sebuah daerah gitu. Jadi masih walaupun mereka diusung atau berasal dari partai, eh, itu menjadi sangat apa ya? Itu juga mungkin masih masuk akal lah ya, masih bisa diterima ya meskipun berisiko juga ya. Nah ini kemudian menggunakan tokoh agama sebetulnya nggak ada masalah juga gitu. Tapi tokoh-tokoh ini agak kontroversial di masyarakat gitu. Tokoh-tokoh ini agak kontroversial. Nah maka muncullah eh, tagar boykot ya seperti yang Anda ikutin perpolitikan kita itu antara tokoh agama dengan eh, politik itu dengan aktivitas politik. Jadi gini, tokoh agama dan aktivitas politik mereka gitu itu membuat kemudian masyarakat harus memilih mengikuti aliran yang mana, tokoh yang mana. Oke, tokoh JNE. Kasus ini menarik ya karena kebetulan boykot memboikot adalah salah satu topik penelitian saya. Nah, ini kita akan menggunakan eh, isu ini sebagai topik penelitian ya. Oke, rekan-rekan akademia, saya sudah siapkan ini yang akan saya lakukan karena penelitian saya ini kan penelitian mandiri yang tidak didanai oleh siapapun. Jadi saya tidak punya kewajiban untuk membuat ini terlebih dahulu. Tidak membuat proposal ya. Jadi I'm a free man gitu. Nah, ketika kita ngomongin boycott, saya akan langsung misalkan factors to influence consumer boycott. Kita akan mulai dari sini. Dari tahun ke tahun penelitian tentang boycott ini lumayan mulai berkembang ya, mulai berkembang terus. Consumer ethnocentrism, religious nah, saya pakai ini. Ada religious animosity dan ini juga saya akan membuat satu kuesioner atau satu model yang akan saya gunakan juga untuk penelitian tentang boykot produk Prancis tempo hari ya. Boykot ini saya copy dulu. Saya copy di satu tempat ya. Di sini ada consumer ethnocentrism ke boykot ke brand image, ke product judgment, religious animosity ini menarik sekali. Saya akan klik di sini, lalu kemudian judul, oke, wait a second.
Ini banyak banget. Saya kecilin dulu. Oke, copy. Lalu saya buka. Nah, sekarang ini agak susah nih karena si hub ini sekarang udah diblokir ya. Jadi bagi kita peneliti dari negara berkembang yang kampus kita tidak memiliki banyak uang untuk langganan agak susah. But anyway, ini masih bisa dibuka. Langganan seperti ini miliaran per tahun. Ini model penelitiannya ya. Jadi saya akan membuka Simago Scholar Google. Artikelnya udah dibuka. Ini akan saya si Abosag ini akan saya klik. Abosag ya. Sebentar saya akan membuka tabel baru, membuat tabel. Saya bikin di tabel di sini dulu. Nomor, hipotesis, variabel bebas, variabel terikat, sumber. Oke, di sini sumber atau ini buat catatan saya aja ya. Jadi saya pakai tabel di sini, insert, reference. Oke, di sini saya bikin hipotesis. Di sini variabel bebas, variabel kembali lagi ke model di sini. Saya menggunakan ini ya. Jadi ini tidak harus saya ethnocentrism, consumer ethnocentrism ini bisa saya pakai. Kenapa? Ini untuk penelitian. Jadi nggak semua variabel ini cocok untuk semua topik ya. Jadi ini ada ethnocentrism, terus kemudian di sini ada boycott. Kembali lagi, boycott itu ke brand image. Terus kemudian brand image ke product judgment. Terus kemudian kita lihat religious animosity ke loyalty nggak akan saya loyalty bisa saya pakai. Loyalty akan saya pakai. Berarti di sini ada brand image ke loyalty, terus ada ethnocentrism ke loyalty ya. Terus kemudian ada religious animosity ke boycott. Terus ada juga religiosity, animosity. Oh, ini religious atau religiosity? Religious ya, sorry. Ke product judgment. Boycott ke product judgment juga ya. Oh, ada boycott tuh ada 3. Di
Di sini ada product judgment. Terus kemudian ada apa istilahnya? Yuhu. Loyalty. Ini contoh menarik nih dari si Abos Agini. Oh ya, kita mesti lihat hasilnya kayak gimana. Kalau kita mau lebih abdol lagi, ini hasil dari pengujian hipotesis mereka. Kita lihat ke sini. Instrumennya dia menggunakan ini. Punyanya si Klein et al. 98. Ya, saya pergi dulu si Klein et al. 98. Ya, 98. Jadi dia menggunakan yang ini. Nah, ini saya China. Klein ya. Klein 98, oke. Jadi mereka menggunakan kuesioner dari sana. Jadi instrumen dari saya pengen pastikan dulu dia udah ada di ini saya belum. Oh ini ya, si Klein 98 ya. Jadi dia sudah ada di database saya karena saya pernah melakukan penelitian dengan instrumen yang sama. Jadi ini jadi saya akan menggunakan instrumen dari dia. Terus kemudian nanti saya akan, oh ya di sini ini dulu ya. Insert bibliografi biar masuk semua. Oke. Si Abozag membuat penelitian tahun 2014 atau menerbitkan dan menggunakan ini dari ini. Ini hasilnya seperti apa? Kita cek. Hasilnya semua diterima kecuali ini boycott ke product judgment dan religiosity animosity ke product judgment. Jadi di penelitian kita nanti hasilnya ini kan signifikan, ya, signifikan. Yang tidak itu boycott ke product judgment, insignifikan ya, atau artinya rejected gitu loh. Dua ditolak. Oke, boycott dan religious animosity. Yang ini dia accepted. Oke. Tahan dulu. Ini baru satu artikel. Alright. Tahan dulu. Kemudian yang akan kita gunakan berikutnya adalah kita balik lagi ke sini. Nah ini model penelitian. Ada animosity ke product judgment. Ini kita buka dulu penelitiannya. The impact of, nah ini kita buka dulu. Ini punyanya si Usep Suhud. Ada di sini. Saya masuk ke sini dulu. Nah sebenarnya dia ngomongin apa? Animosity ke product judgment, ke boycott participation. Sebentar, kita cek dulu. Kita cek dulu. Hasilnya apakah diterima semua? Diterima semua kecuali product judgment ke purchase unwillingness ya. Nanti nah dari sini ini bisa kita ikutin animosity ke product judgment. Animosity ya. Kalau ini kan religious animosity. Nah, ini beda lagi tapi lebih ke animosity doang. Nggak apa-apa tulis dulu aja ke product judgment.
Animosity ke product judgment dia accepted ya. Oh, ada lagi purchase willingness. Terus kemudian animosity, purchase unwillingness. Oh, ada purchase willingness. Kita tulis juga di sini purchase unwillingness. Ini cara-cara melakukan penelitian. Awal penelitian ya. Banyak cara, tapi ini salah satu yang saya tawarkan. Jadi di sini animosity itu sebuah perasaan benci gitu loh kepada satu negara, kepada satu merek, kepada satu seseorang. Purchase unwillingness. Ya, product judgment. Ini animosity. Satu lagi boycott participation. Accepted. Ya, ini accepted semua. Nah, animosity dan product judgment. Animosity di sini ada nggak? Oh, tadi ini ya. Ada tapi beda ya. Ini accepted semua. Nah, terus kemudian product judgment, purchase willingness, purchase unwillingness. Product judgment ke boycott participation ke purchase unwillingness. Sorry, sorry. Jadi ini kita membuat ini dulu. Product judgment ke product judgment ke purchase willingness. Ini accepted semua. Yang tidak accepted kita tulis juga product judgment ke unwillingness. Bener ya, boycott participant product judgment ke purchase unwillingness ini rejected. Ini ada boycott participation ke purchase unwillingness. Ya, boycott ke purchase unwillingness. Ini accepted. Ini suhud semua kita pakai. Oke. Ini abozag, sementara kita tulis dulu di sini. Ya. Jadi kita lakukan step by step dulu. Ini abaikan dulu, mungkin ini hak. Ya, ini oke. Kita akan mulai bergerak lagi. 2 sudah. Kita ini banyak ya yang bisa kita pakai. Animosity ke consumer loyalty. Ethnocentrism. Nah, kita cek lagi. Oh, ini nggak bisa. Bentar. Kalau nggak bisa gitu, artinya dia bisa aja free, bisa diambil. Oh, lihat hasilnya di sini.
Saya pengen lihat hasilnya kayak gimana sih. Consumer endocentrism increase consumer animosity for the sampling. Depression also denote that both consumer have a negative impact of reputation in Turkey. According to the result, consumer may not be important moderating for between consumer animosity and reputation. However, customer loyalty moderated the relation between. Oh, oke. Jadi dia itu semua kan ini ada yang mereka menghitung variabel apa pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Ya, pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Yang akan saya pakai adalah yang langsung aja. Ethnocentrism ke loyalty. Coba ya. Ethnocentrism ke loyalty udah ada ya. Jadi saya oh kok ini sebentar ini saya perbaiki dulu. Ethnocentrism ke loyalty kita tambah di sini. Berarti ini saya judulnya ini ya. Dogan mestinya sudah ada di tempat saya. Belum ada, berarti saya pergi ke ini ya. Dogan. Dogan ya. Ada Agdogan, terus kemudian udah masuk ya ethnocentrism ke loyalty. Terus cek model lagi. Ke consumer animosity. Ethnocentrism ke animosity udah ada belum? Ethnocentrism ke animosity belum ada. Jadi ini saya akan tambahkan. Hasilnya belum tahu nih, accepted atau rejected. Oke. Terus kemudian kita cek lagi animosity ke loyalty. Animosity ke loyalty nggak ada. Saya tambahin ke sini. So, teman-teman, rekan-rekan akademia, ini adalah inisiasi ya, jadi langkah awal untuk membuat model penelitian. Nah, dari sini kita akan mencoba gercep gitu loh. Saya menangkap peluang ini ada kasus boykot. Terus animosity ke loyalty. Nah, ini ke repurchase intention. Oke, saya kembali lagi ke sini. Berarti animosity ke repurchase intention ya. Animosity ke repurchase intention ininya Agdogan ya. Terus kemudian dia ngomongin ethnocentrism ke purchase intention. Repurchase intention. Belum ada di penelitian yang lain, belum ada menggunakan ini. Nah, tulis di sini repurchase intention Agdogan ya. Ini bisa di copy lalu paste. Nah, terus loyalty kita tulis juga ada loyalty di sini. Udah ada loyalty belum? Belum, kita tambahin.
loyalty ke repurchase intention. Nah, di sini Akdogan. Jadi kita bikin dulu tabel dari berbagai macam penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, dan itu akan membantu kita memahami pemetaan. Mana lagi ini ya? eh ini kayaknya nggak usah, kita cari lagi yang lain. Ini apa sih? Attitude subject ini nggak ada kaitannya. Coba yang ini. Ethical, loyalty, bukan. Kita coba, ini ada boycott lagi. Tapi ini bukan ini ya, bukan model penelitian. Nah ini apa ini? Consumer willingness, consumer boycott. Nah ini bisa kita pakai. eh Consumer boycott, brand distrust, terus kemudian consumer boycott itu ke actual usage rate. Mungkin saya nggak pakai karena ya nggak pakai aja. Untuk consumer boycott. Nah, terus kemudian coba saya mencoba sebentar. Ini aja udah cukup sih. Nanti tinggal gali lagi aja ya kalau pengen lebih banyak lagi. Tapi untuk tahap awal kita menggunakan konsep yang tadi ya. Nah, dari sini kita akan gunakan ini dulu. Saya misalnya, sorry. Kita akan pakai di sini ada ethnocentrism boycott. Ethnocentrism ke boycott ya. Ini saya hapus dulu. Ethnocentrism itu adalah sebuah ini ya, persepsi dari eh, si konsumen yang biasanya menganggap bahwa produk lokal itu lebih lebih baik kualitasnya dengan dibandingkan produk luar. Tapi untuk boykot si JNE, karena JNE produk dalam negeri, kayaknya ini saya nggak pakai ya. Tapi ini untuk penelitian yang berhubungan dengan produk asing. Ya kayak misalkan tadi saya bilang produk Prancis itu masih bisa dipakai. Jadi ini tetap saya gunakan aja. Jadi saya akan nanti membuat dua model kan saya bilang. Ada dua topik. Yang satu boykot produk Prancis, yang kedua boykot JNE. Ethnocentrism, terus kemudian di sini ada animosity. Oke, kembali lagi ke sini. Ini ada ini ya, bahwa ethnocentrism itu ketika seseorang menganggap produk dalam negerinya lebih lebih baik, maka dia muncullah animosity gitu. Terus dari sini berarti ethnocentrism ke Akdogan ya. Ini akan kita pakai. Ethnocentrism ke boycott. Tadi boycott atau boycott participation. Animosity ke boycott ada nggak? Animosity ke boycott masa nggak ada ya? Sebentar. Animosity ke boycott ada ya, animosity ke boycott ada. Animosity ke boycott belum ada di sini, kita tulis dulu aja. Ya, boycott atau boycott participant sama aja. Ini jangan lupa dicatat dulu. Ini accepted. Yang ini saya belum konfirmasi ya, tadi saya belum melihat secara detail.
Animosity ke boycott participation berarti, nah ini adalah roh dari penelitian kita adalah boycott participation. Nah, boycott participation ini, oke, apakah kemudian kita arahkan ke, berarti mereka yang sudah menggunakan jasa JNE dong gitu. Kalau pakai loyalty, tapi mereka yang biasa berbelanja online biasanya dia menggunakan ini. Ada boycott participation dan di sini ada eh, atau kita fokus dulu gini deh, sebentar. Produk kan gini, produk Perancis ya, berarti kita ada product judgment. Kita ngomongin juga di sini ada repurchase ya. Kita pakai repurchase. Repurchase intention. Nah, ini boycott participation mempengaruhi repurchase intention. Benarkah? Cek di sini. Boycott mempengaruhi repurchase intention. Sorry. Boycott, boycott. Oh, nggak ada. Ini aja ya, brand image ya. Jadi kita masuk ke sini. Ini brand image. Ini dulu saya tadi animosity boycott ke brand image. Boycott ke brand image. Ini kita tandain biar gampang. Terus kemudian tadi mana lagi? Ini saya hapus dulu deh. Boycott participation ke product judgment. Boycott ke product judgment. Sudah. Loyalty nggak saya pakai. Karena sudah ada purchase intention yang ini unwillingness nggak akan saya pakai. Loyalty nggak akan saya pakai. Nah, product judgment tuh animosity ke boycott udah ya. Animosity ke boycott sudah ada. Animosity ke boycott sudah ada. Nah, sekarang brand image ke product judgment ada belum? Brand image ke product judgment ada di sini, saya akan tambahin. Terus kemudian ada animosity, boycott participation. Sebentar, kita bisa menggunakan mana lagi? Apakah ada variabel lain? Brand image ke loyalty kita nggak pakai. Product judgment masih kering, masih perlu ide lagi yang lain. Jadi saya akan tulis langsung aja animosity and boycott. Nah, ini ada penelitian lain, animosity ke product judgment ke boycott participation. Kita cek lagi. Oh, ini masih si Suhud. Apakah, oh ini sama nggak dengan yang tadi? Apakah ini sama dengan ini? Sama ya. Jadi ini nggak perlu kalau sama. Kita cek yang lain. Tapi kalau dari modelnya ini berbeda ya. Boycott participation, product judgment, boycott participant, animosity. Ini consumer animosity, product judgment, boycott motivation. Oh, ada boycott motivation ya. Oke, kita pakai di sini dulu. Ini produk Israel.
Boycott participation belum ada, jadi kita tulis aja boycott motivation ya, oh tapi kita kan nggak pakai ini willingness, tapi kita purchase intention. Jadi animosity dan purchase intention aja saya berharap menemukan variabel baru yang belum ditemukan tadi. Animosity ke product choice. Oh, ini animosity ke ethnocentrism ada, tapi ini product evaluation level of purchase ini enggak. Kita pakai yang ini animosity ke purchase intention. Oke. Ethnocentrism ke animosity ada. Nah, ini eh, coba kita cek. Eh, Ethnocentrism ke animosity ya. Ntar ini judulnya saya ini dulu. Ini ya, Ritu Narang ya. Oke. Jadi kita cek di sini penelitiannya dia. Apakah kita bisa pakai Sci-Hub? Oke, good. Di sini dibilang bahwa social status purchase intention, ethnocentrism ada social status, personal self esteem ke animosity ke purchase intention. Oh, oke, kita kan repurchase intention ya. Jadi ini saya tahan dulu. Animosity ke intention to purchase. Oh, ini intention to purchase. Ini dua juga intention to purchase. Ini produk jasa ini sama aja dengan yang tadi ya. But anyway, ini bisa dipakai untuk pendukung, tapi variabelnya sama aja. Ini untuk pendukung juga, consumer anticipation ke quality judgment ya, product judgment, ke intention to purchase. Itu nggak bisa diabaikan, tetap kita bisa pakai animosity ke purchase intention. Oh, oke. Ini saya sedang memikirkan purchase intention atau repurchase intention. Karena ternyata lebih banyak ke yang purchase intention, itu bisa juga quality country of origin. Oh, ada country of origin ke intention to purchase. Ya berarti saya akan coba pakai country of origin. Ini ada animosity, ada attitude ya ke purchase. Nah, sekarang ini yang mengilhami saya berarti animosity and oke, kita ini dulu. Country of origin ini untuk produk Prancis ya. And animosity. Country of origin ada nggak di sini? Animosity regarding of COO country of origin ke animosity ada. Ya. Jadi ini bisa menjadi landasan ini kita, penelitian kita bahwa country of origin bisa mempengaruhi hasilnya negatif. Ditolak ya. Tapi dia ada trust. Nah, trust juga bisa kita pakai. Ini apa ini terlalu kecil, saya nggak bisa baca. So, kurang lebih seperti itu, rekan-rekan akademia. Ini langkah awal ya. Kita bisa membangun sebuah model penelitian dengan cara yang tadi saya sudah gambarkan. Jadi dengan memilih, ini ada country image, consumer ethnocentrism mempengaruhi decision to buy. Oke. Nah, ini punyanya si Klein kalau nggak salah. Animosity ke consumer ethnocentrism general country image. Animosity dipengaruhi oleh ya. Jadi lakukan kita bisa membuat tabel-tabel ini dulu seperti ini. Nanti kita tinggal pilih mana yang akan kita pakai. Ya, di sini ada animosity ke product judgment. Apakah sudah ada animosity ke product judgment? Berarti kalau belum ada, kita tinggal tambahkan
animosity ke product judgment. Nah, supaya gitu. Tinggal mencari apakah ada ethnocentrism ke boycott participation. Cek di sini ethnocentrism ke boycott ada ya. Ethnocentrism ke boycott ada. Lalu kita pasang gini. Oke. Nah, di sini Ntar dulu. Nah, tadi ada beberapa penelitian seperti tadi yang udah saya cek bahwa purchase intention ada. Sebentar, saya mundur dulu. Pada penelitian-penelitian sebelumnya ada, kita lihat di sini. Animosity and purchase intention. Ini ada product choice di sini. Di sini ada purchase intention. Nah, kita bisa tambahkan purchase intention di somewhere di sini. Purchase intention itu ethnocentrism, animosity masuk ke purchase intention. Berarti ethnicity gambarnya agak kacau, nggak apa-apa, nanti kita bisa perbaiki. Ya. Nah, terus kemudian apakah product judgment mempengaruhi? Nah, ini bisa kita cek product judgment ke purchase intention, ada nggak? Product judgment ke purchase intention ada, ya. Berarti penelitian ini, tabel ini bisa kita tambahkan. Brand image ke purchase intention ada nggak? Harusnya ada banyak, ya. Di sini ada brand image ke purchase intention ada. Berarti ini kita tambahkan. Ada yang belum terkoneksi? Ada boycott participation ke purchase intention. Boycott ke purchase intention belum ada. Coba cek di sini. Ya, jangan lupa untuk membuat itunya ya, membuat tabelnya. Boycott purchase intention. Ada ya, boycott ke purchase intention. Boycott ke purchase intention. Oh, di sini ada satisfaction. Boycott ke purchase intention, coba saya cek lagi. Tapi di sini tadi di pertama T ada ya, boycott ke purchase intention. Tapi ini boycott campaign ya. Boycott participation ke purchase willingness, bukan ke itu. Oke. Animosity ke boycott behavior, boycott intention. Oh, di sini ada boycott intention, ada boycott behavior. Boycott behavior tuh boycottnya, kejadian boycott. Kalau ini baru intention, berarti saya tambahin di sini ada boycott intention dulu. Ya. Di situ ada animosity. Berarti begini. Ini ke sini. Ke sini. Nah, ini kemudian boycott intention, apakah ke product judgment ada nggak?
Nggak ada ya. Jadi boycott behavior tuh ini boycott participation atau ini nih ya. Ethnocentrism ke brand image ada nggak? Ethnocentrism ke purchase intention. Itu doang adanya. Sudah ada. Ini apa nih saya? Purchase intention, ethnocentrism, brand image ada atau enggak? Ya, oke. Kurang lebih seperti ini untuk sementara. Ini saya akan duplikat slide. Kalau untuk kasus dari kita ngomongin kasus JNE dulu ya. Ini saya duplikatnya beberapa kali. Dari yang sini, ini yang original maksud saya. Ini yang, nah kalau JNE kan nggak berkaitan dengan ethnocentrism karena dia seorang Muslim juga gitu. Jadi ini saya hapus juga dan maksudnya itu bukan produk asing. Saya menggunakan religiosity, animosity, apakah mungkin atau animosity aja ya? Ke boycott participation, ke boycott ini product judgment brand image. Jadi oke, sebentar bagaimana menggambarnya. Ya, mungkin ini ke sini. Ya, ini biar lebih mudah gambarnya aja. JNE saya akan menggunakan ini, misalkan. Boycott participant ke purchase intention tadi nggak ada ya, boycott ke purchase intention, adanya ke purchase willingness. Nah, ini boycott intention ke brand image juga belum ada kaitannya. Jadi eh, penelitian mungkin modelnya akan seperti ini yang akan saya buat. Bentuknya agak aneh ya. Jadi ini ada 5 variabel, brand image, product judgment, ini ada animosity. Sebentar, saya akan bagaimana membuat model ini lebih lebih mudah diikutin. Biar oh, jadi product judgment tuh di sini, brand image juga ada di sini ya. Persoalan itu begini. Nah, dia tuh begini. Nah, ini ada animosity. Sebentar animosity itu mempengaruhi banyak hal. Ini bisa ke sini. Bisa nggak begini? Purchase intention sementara tempatnya begini ya. Modelnya agak kacau tapi ya sementara begini dulu. Oke. Nah, ini satu bahwa animosity itu mempengaruhi boycott intention, boycott participation, animosity dan brand image gimana? Animosity dan brand image. Eh, animosity, sorry.
Apakah animosity mempengaruhi brand image? Oh, ada, tapi ini hasilnya tidak signifikan ya. But anyway, kita pakai dulu untuk model dasar. Kenapa? Karena orang ini, si peneliti ini pasti menggunakan ini tuh karena ada penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa animosity berpengaruh ke brand image. Ya, brand image, ethnocentrism ke brand image. Ini apa? Ini country image. Animosity ke brand attitude. Beda lagi. Ini udah kita buka sebelumnya. Religiosity, purchase intention, ethnicity, country of origin. Brand image ke purchase intention udah pasti. Tadi udah ada. Brand equity, price, packaging. Ya, jadi kita tinggal cari. Ini apakah ini cukup gitu? Kalau cukup nggak apa-apa. Kalau enggak berarti coba ini gambarnya. Ini saya sedang memikirkan bagaimana gambarnya supaya lebih lebih secara estetik gitu loh. Begini. Ya, probably. Ini anyway tinggal eh bisa begini ya. Bisa aja begini. Oke. Nah, ini untuk JNE, tapi kalau untuk ini misalkan kalau untuk saya bisa menghapus product judgment kalau Prancis product judgment sorry. Oh, mungkin ini product judgment saya nggak pakai untuk apa istilahnya untuk si JNE, jadi cukup pakai ini aja. Brand image ke sini, ke sini. Nah, meskipun ini agak saya harus mencari boycott intention ke brand image itu bagaimana gitu ya. Harus cari ini lebih kepada estetika ya. Lebih ke estetika bagaimana model ini dan nalar gitu loh. Kita cari apakah brand intention ini mempengaruhi brand image. Biasanya yang brand image itu selalu mempengaruhi intention gitu. Ya ini either begini, tapi ini saya pakai ini dulu ya, pakai tebal dulu. Menunjukkan ini saya belum terkonfirmasi. Ini bisa begini, ini coba boycott intention ke brand image. Boycott intention ke brand image. Udah ada belum? Animosity, boycott ini boycott behavior. Itu yang tadi. Ini sorry saya nggak bisa baca. Terlampau kecil. Boycott ke brand image ya intention atau boycott intentionnya kita atau boycott saya tulis dulu ya ini untuk JNE mungkin boycott intentionnya saya hapus aja ini ethnocentrism nggak ada unsur ethnocentrism di situ jadi yang akan saya pakai untuk ini kayak gini ya untuk apa untuk JNE. Ya, kira-kira seperti ini, rekan-rekan akademia. Untuk boykot JNE, saya akan menggunakan model seperti ini.
But anyway, for some reason mungkin saya akan nanti ada pertimbangan lain, saya akan masukkan beberapa variabel lain ya. Ini video hanya untuk mendemonstrasikan aja. Terus kemudian untuk boykot produk Perancis ya. Ini bangsa Indonesia itu gampang banget boykot-boykotan. Nah, tempo hari ada tuh klarifikasi dari Kedubes Prancis untuk Indonesia. Mereka menyatakan bahwa boykot itu memang bisa berdampak ya, walaupun dampaknya belum kelihatan besar, tapi berdampak bagi kedua belah pihak, termasuk juga berdampak pada betapa masyarakat Indonesia yang menjadi itu ada 50 ribuan karyawan Indonesia yang bekerja di pabrik-pabrik di perusahaan-perusahaan Prancis. Jadi produk boykot itu bisa merusak banyak hal ya. Nah, sekarang kita kembali ke produk Prancis. Entusiasme akan saya pakai. Mungkin ini akan saya pakai. Nah, semua bisa saya pakai ya. Semua bisa saya pakai. Atau apa? Udah kayak gini. Ini bisa saya pakai semua. Oke. Nah, sampai ketemu pada video saya yang lain. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi Anda untuk segera melakukan penelitian.